Polisi menangkap seorang pria pelaku pembunuhan wanita berusia 50 tahun yang mayatnya ditemukan di dalam koper Cikarang, Bekasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap laboratorium tempat pembuatan tembakau sintesis dan mengamankan 5 tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara ungkap belasan perkara tindak pidana perdagangan orang di Nunukan, Kalimantan Utara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pihak kepolisian menetapkan pria berinisial AARN sebagai tersangka pembunuhan wanita berinisial RM yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap pria 29 tahun berinisial AARN, pelaku pembunuhan wanita berusia 50 tahun inisial RM, yang mayatnya ditemukan di dalam koper Cikarang, Bekasi. Aksi pembunuhan tersebut berhasil terekam oleh CCTV di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya beserta jajaran. Ia menyebut hingga saat ini motif pelaku masih diselidiki lebih dalam. Tersangka sudah ditahan, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dibantu juga waktu pengembangan pendalaman dibantu oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes Bandung. Kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka, saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang yang dibantu juga oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Setelah diamankan, tadi malam tiba sekira jam 23 sekian, langsung dibawa ke Polsek Cikarang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap laboratorium pembuatan tembakau sintetis di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tempat pembuatan tembakau sintetis di sebuah laboratorium terselubung yang terletak di kawasan rumah elit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 5 tersangka. Para pelaku memiliki peran mulai dari pengendali, pemodal, dan sebagai peracik tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga mengamankan 38 jenis barang bukti, bahan yang mengandung narkotika jenis MDMB 4N Pinaka.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan bahwa produksi narkotika terungkap saat adanya informasi pengiriman barang berupa serbuk yang mengandung narkotika dengan menggunakan jasa transportasi online. Tim turun melakukan upaya penyelidikan dan dapat menangkap seorang tersangka bernama B. Ya, itu di Ocean Park BSD City Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian dari hasil penangkapan saudara B ini, tim melakukan pengembangan daripada kasus ini dan dapat mengungkap pembelinya, yaitu jenis Pinaka di SPBU Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Masih di wilayah yang sama, tidak jauh. Kemudian dari penangkapan tersebut, saudara B dapat dikembangkan lagi ke TKP berikutnya, yaitu TKP 3 di klaster Mountain View, Jalan Gunung Pangrango, nomor 185 Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, yang menjadi lokasi daripada laboratorium clandestine tadi, atau clandestine laboratory. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Ica Tanasya Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan puluhan barang bukti dari laboratorium terselubung tempat pembuatan tembakau sintetis di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah banyak mengungkap kasus jaringan pengedaran narkoba di Indonesia, terutama pada yang terbaru ini terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu pada laboratorium terselubung narkotika jenis Pinaka yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini saya sudah bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Ica. Ya, gimana? Bapak, bagaimana terkait dengan kronologi dari kasus laboratorium terselubung ini yang ada di Kabupaten Bogor? Mbak Ica, kronologis pengungkapan clandestine laboratory atau laboratorium terselubung diawali tepatnya hari Jumat tanggal 26 April 2023. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melalui Subdit 3 di Res Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba, terutama sebagaimana yang kita ungkap ini adalah MDMB 4IN Pinaka, di mana dari informasi dari masyarakat tersebut saya perintahkan kepada Kasudit 3 di bawah pimpinan Bapak AKBP Malvino bersama tim melaksanakan penyelidikan tepat pada hari Sabtu tanggal 27 April 2023. Dari barang bukti yang ada, kita menemukan ada 4 bungkus ini Mbak, ini yang sudah jadi, sudah diracik menjadi MD4 IN ya, Pinaka, dan kita cek dengan menggunakan ten narkotik. Alat kita itu positif Pinaka. Di dalam memberantas peredaran gelap narkoba, tentu kami tidak pandang bulu, akan kami lakukan tindakan tegas terhadap terutama para sindikat narkoba. Kami akan sangat tegas dan kami akan tindak sekeras-kerasnya terhadap peredaran gelap narkoba terutama para sindikat. Nah, yang menarik lagi satu hal yang kami pesankan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kami menghimbau terutama bagi keluarga, orang tua yang memiliki putra-putri yang masih remaja,
yang diduga sebagai terutama pengguna narkoba, jenis apapun. Apakah jenis sabu, ganja, ekstasi, kiranya jangan segan-segan kalau mencurigai anaknya menggunakan, laporkan ke kita untuk kita rehab. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 54, bagi pecandu atau pengguna narkoba itu wajib untuk direhab. Jadi keluarga jangan malu, jangan sungkan untuk membawa keluarganya yang diduga sebagai pecandu atau pengguna untuk kita rehab, kita kembalikan, kita pulihkan kembali. Tentu udah tim-tim yang ada, baik di Lido, rumah sakit ketergantungan obat milik pemerintah, itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang memiliki keluarganya diduga terlibat narkoba artinya dia sebagai pengguna, segera jangan ragu, sampaikan, tanpa diproses hukum kita lakukan rehab untuk pemulihan supaya dia hidupnya lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara ungkap belasan perkara tindak pidana perdagangan orang di Nunukan, Kalimantan Utara pada Senin 22 April lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zainardi mengatakan pengungkapan 13 perkara TPPO dan penyeludupan calon pekerja imigran Indonesia CPMI ini dalam kurun waktu bulan Januari hingga April 2024. Para tersangka terancam hukuman minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun di penjara. Polda Kaltara beserta jajaran dalam hal ini Polres Nunukan telah berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus. Di 13 perkara tersebut kami menetapkan tersangka sebanyak 19 orang tersangka dan untuk DPO itu sebanyak 12 orang. Adapun jumlah korban yang dapat kita selamatkan sebanyak 102 orang. Terkait dengan pengungkapan terakhir yang dapat kita ungkap, itu ada 2 di minggu keempat bulan April. Tepatnya yang pertama adalah pada tanggal 22 April yang lalu, pada hari Senin, penyidik Ditreskrimum Polda Kaltara telah berhasil menangkap berinisial AA alias A, di mana pada saat itu tersangka sedang menunggu atau menjemput calon-calon imigran dengan menggunakan kapal Thalia. Pada saat itu ada sekitar 16 orang calon pekerja yang dapat kita selamatkan. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 26 April yang lalu, hari Jumat, kita mengamankan tersangka inisial L alias Y, di mana pada saat itu juga tersangka tersebut sedang menunggu calon atau memfasilitasi calon pekerja migran yang akan ke Tawau menyeberang melalui jalan ilegal. Itu sebanyak Polres Grobogan menggelar razia kos-kosan dan hotel di Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa hunian tersebut diduga menjadi tempat pasangan berbuat mesum. Dalam merazia kos-kosan dan hotel, personel Polres Grobogan menyisir satu persatu kamar dan menanyakan identitas penghuninya. Petugas mendata serta mengidentifikasi pasangan yang diduga tidak memiliki identitas pernikahan. Ibda Muhammad Sodik yang memimpin razia itu mengatakan, dalam kegiatan ini Polres Grobogan tidak menemukan pasangan mesum di hotel, namun justru menemukan satu pasangan bukan suami istri di sebuah kos-kosan di Purwodadi. Hari ini kami diperintah Pak Kapolres langsung untuk mengadakan pemeriksaan dan penertiban di beberapa hotel dan kos. Kami mulai di Hotel Padi, kami laksanakan pemeriksaan ke penghuni. Dari hasil pemeriksaan seluruh penghuni yang membawa pasangan selain yang diperuntukkan nihil. Tapi kami mendapat satu pasangan di tempat kos seputar Jalan Banaran. Kami dapat satu pasangan di luar nikah, sementara yang bersangkutan kami data, kami bawa ke kantor untuk dilaksanakan pendataan dan pembinaan. Pasangan mesum tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pembinaan. Dari Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polres Muara Enim menangkap pelaku pungli di Jalan Lintas Sumatera di Desa Lambur, Kecamatan Panang, Muara Enim. Saat penangkapan, tersangka melakukan perlawanan yang mengakibatkan salah seorang personil dari Polsek Tanjung Agung terluka. Ya, kita bersama dengan Pak Sopir. Gimana Pak? Pendapatnya tentang pungli? Kacanya udah pecah. Oh, kaca sudah pecah ya? Gara-gara pungli ya? Nah. Aduh, maju. Nah, ini sudah ada punglinya. Agak lagi. Lagi. Potong apa? Nah, dapat nah dia nah. Mana. Sudah. Kau kan dapat kau kan? Dari jam berapa? Nah, ini BB-nya lah. Kau mau mana? Mau sini lah. Sama siapa kau? Berapa uang tadi di sini? 5 juta dulu. Hah? Kenapa, Kak? 5 uang. Kenapa? Kau sering di sini? Pungli sini? Baru inilah. Malam hari ini kami berhasil mengamankan satu orang pelaku pungli di Desa Lambur dengan barang bukti sebesar 137.000 didapat pelaku dari pengendara yang melintas di jalan lintas tersebut, dan pelaku juga sempat melakukan perlawanan sehingga melukai tangan anggota kami di Polsek Tanjung Agung. Dari sebelah kanan kurang lebih 10 cm. Selanjutnya mungkin nanti pelaku ini akan kami lakukan proses lebih lanjut. Tentunya besok diarahkan untuk diikutkan dalam sidang hearing di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dan apabila terbukti bahwa petugasnya, kami akan proses juga tidak pidana umumnya. Kami ucapkan terima kasih untuk Polsek Tanjung Agung yang sudah mendukung kegiatan Satgas Muara Enim dan kegiatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.